mengikuti acara Share Skill Day yang diadakan oleh Himpunan Desain Interior dengan workshop aplikasi AutoCAD yang nantinya akan dipandu oleh Karaka dari angkatan 2019. Nah, sebelum langsung kita mulai nih, kita ngadain kayak kemarin dong, yel-yel ya. Jadi nanti misalkan ketika saya ngomong Himdi, nanti kita sama-sama jawab Jaya, 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 oke? Jayanya 3 kali ya, kayak kemarin itu. Dan dimohon untuk yang sudah masuk ke Meet bisa mengaktifkan kameranya biar kita lebih semangat. Habis itu nanti kita yel ya. Oke, baik, ditunggu ya untuk mengaktifkan kameranya. Oke, udah ada Tami, udah ada Kasarul nih. Ayo yang lain, diaktifin kameranya ya. Yo dong, Kak Raja nih diaktifin kameranya, Kak Raja. Oke, itu Kak Fadli udah. Oke. Oke, langsung aja ya kita yel-yel. Jadi nanti kalau saya ngucapin Hindi, gitu, nanti kita sama-sama jawab Jaya, Jaya, Jaya. Oke? Kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Hindi. Jaya, Jaya, Jaya. Wah, yang jauh cuma siapa ini? Kasarul doang ini. Ayo yang lain. Atuh. Ayo, 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 ayo. Tuh, kakak jadi senyum tuh. Yuk, Ayo. Karaka. Semangat, guys. Ini on mic aja, stay on mic aja, ayo. Nah, gitu. Oke. 1, 2, 3. Himdi. Jaya, 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 Jaya. Jaya, Jaya. Oke, langsung aja ke acara intinya. Silahkan Kakak untuk memberikan workshop aplikasi AutoCAD-nya. Oke, kamera gue matiin ya. Soalnya internetnya Ya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa, aman, aman. Gimana tuh? Jauh. Ada nggak share screen-nya nih? Ada Kak, ada. Ada ya, oke. Jadi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai AutoCAD, mulai dari basic hingga sampai ngupload gambar kerja. Nah, jadi kalau untuk mulai awal-awal banget itu ini untuk tampilan AutoCAD 2021 itu seperti ini. Sebenarnya nggak jauh beda sama tampilan yang lain sih. Itu tampilannya hampir sama lah kalau untuk interface-nya. Oke, biasanya kalau mau langsung ini tinggal langsung pencet ini aja sih, start drawing. Tinggal tunggu dulu nih. Kalau emang pas lagi masih mulai itu ngelek-ngelek, biar enak kerjanya. Nah, oke.
Terus pertama-tama kita harus mengganti unitnya dulu. Cara ganti unit itu tinggal ketik aja unit tuh, karena tinggal dipencet aja unit. Ini type-nya itu udah benar di desimal. Terus precision-nya ini diganti aja ke 0,0 atau 0 doang. Sebenarnya tergantung ini sih, tergantung selera ya. Lebih enak yang mana itu terserah deh. Cuman kalau ini kan nanti kan milimeter, kalau milimeter berarti enakan yang 0 ini aja. Inch-nya juga ganti ke milimeter. Ininya udah. Tinggal kalau udah tinggal mencet oke aja. Oke. Oke, di sini kita belajar bikin ini aja kali ya. Bikin layout aja kali ya. Atau mau bikin apa? Ada yang request nggak? Ada yang mau request? Soal apa? Ayo request nih. Yaudah, kalau nggak ada yang request, ini gambar Dena aja berarti ya. Dena rumah, ukuran 6 kali 10. Oke. Pertama-tama itu di sini kan oke, ini pengenalan tools dulu aja berarti ya. Jadi sini di pojok kiri ini ada line. Line ini dia toolsnya itu sebenarnya untuk nge-line juga untuk ini. Nah, kemudian di sini ada polyline. Kalau polyline dia tuh bakal nyambung ya, antara satu line ke line ya, ke line yang lain. Misalkan gini. Ini kan yang polyline, ini yang line. Kalau yang lain itu kalau kita select bagian sini doang, dia cuma bagian yang select cuma bagian ini doang nih. Kalau kita polyline, kita select yang ini kita bakal select semua. Jadi kalau kita mau membuat kayak layout atau apa, emang lebih baik pakai polyline sih sebenarnya. Itu. Ketimbang. Jadi tinggal tarik aja sih sini. Tinggal delete aja kayak biasa. Atau ini bisa juga sih. Nah, mungkin ada beda kan, ada warna hijau sama warna biru. Ini sebenarnya fungsinya sama aja sih. Cuman emang kalau yang warna hijau tuh misalkan ini, yang biru tuh kayak lebih ke arah kita tuh mau hapus bagian mananya nih. Kayak misalkan dalam satu ini nih, kita mau hapus bagian mananya. Misalnya itu. Ini. Kalau mau misalkan mau back gitu, pencet escape aja. Kan di sini ada komen tulisannya cancel. Kemudian untuk tools yang selanjutnya ada circle. Jadi dalam circle itu ada banyak ya. Tuh. Ada circle yang center, ada center tapi ini diameter, jadi kayak kalau yang center itu dia gitu. Kalau yang center sama aja. Coba dulu. Nah, kalau misalkan nih tadi kan kita udah ini nih, udah buat kotak misalkan ya, kayak gini udah buat kotak nih. Nah ini kan polyline. Kalau kita mau ngapus bagian sini nih, kan kita nggak bisa main asal klik habis itu delete, kita nggak bisa kan. Nah, ini cara ngapusnya itu kita bisa pakai trim. Sini nih, trim. Nah, tinggal klik aja. Nah misalkan ini kan udah kehapus nih. Nah terus kalau yang ini masih bisa ke apa namanya? Masih bisa ke grup lah. Jadi dia nggak sama kayak ini, nggak sama kayak line. Line kan ya dia kalau ini ya dia bisa. Kalau yang ini dia bisa. Nah kalau di sini ada selanjutnya ada art nih. Kalau art di sini biasanya tuh untuk buat misalkan ini buat yang
Gimana Bar kalau arc Bar? Untuk yang rounded gini lah. Misalkan gini. Loh, gak ada Bar. Enggak pasti. Set. Loh. Coba ya gini ya adik-adik ya. Bikin set. Bikin asal dulu deh. Terus arc ini. Loh. Gimana Bang? Situ. Ini coba ya. Nah, Yang titik awal terus tarik berikutnya. gimana Bar? Nah ini susah nih jelasinnya nih kalau arc ini nih. Intinya kalau arc tuh dia untuk buat yang rounded gini deh. Iya. Atau kalau mau rounded yang lebih terukur lagi nih bisa pakai fillet nih. Nah ini bisa kayak misal tapi ini harus di ini dulu, harus diketik dulu nih. Jadi pas lagi kalau kita mau mencet ini, kita mencet dulu di sini sekali. Nah kita tinggal ketik kayak gini, misalkan rounded mau berapa derajat, mau berapa senti ukurannya. Misalkan 30 cm, ketika 300 harusnya rounded nih. Wah, nggak ada Bar. Caur Bar. Salah Bar. Coba ya. Ini 600 aja coba. Kita bikin 600. Bawahnya 600. Ini 600. 500. Udah. Fillet. Ketika aja misalkan power dulu 200. Nah jadi pas lagi pencet ini ya kan, klik dulu nih di sini nih, bisa pencet R, enter. Nah kalau udah tinggal di kliknya 300 atau 400. R itu untuk radius. Udah tinggal ini jadi. Ini kan nggak bisa nih karena dia bagian sini itu udah habis atau ya ada sini cuma 300, nggak bisa 400. Kalau 400 misalkan dari sini nih, dari sini sampai sini. Nah ini 400 kan. Jadi 40 sambil rounded 40. Itu oke. Okay. Kemudian di sini ada move dulu deh. Di sini ada move. Jadi kalau mau move itu kalau misalkan dari line itu harus di select dulu semuanya. Tapi kalau yang dari polyline itu cukup select satu bagian sini aja nih. Nah kalau mau move tinggal pakai tools yang ini aja nih, atau pencet aja M di ini di keyboard, tinggal pencet M aja. Misalkan kalau mau pindahin bisa Tinggal pencet, ya. Pencet M dulu. Nah ini nggak bisa langsung dipindahin nih, ya kan? Caranya bisa klik kanan. Nah, tinggal nyari sudut-sudutnya aja. Dah. Kalau udah tinggal diklik kiri, udah. Nah, ini kan dia bisa lurus nih, ya kan? Ini kan bisa ke sini, bisa lurus. Masih nggak terarah ya kan? Kalau memang mau lurus banget, itu ada namanya ini nih. Nih. Ini bisa diaktifin aja kalau memang untuk keperluan cuman yang lurus doang ya, ini bisa diaktifin. Ini kalau udah aktifin tuh dia bakal gini tuh. Kayak kursor kita itu tuh dia bakal cuman ngelok di lurus-lurusnya doang tuh. Kita kesini tuh dia nggak bisa mencong sini. Tuh, dia bakal lurus-lurus. Kalau dibalikin lagi sini. Nah ini kan nggak bisa lurus kan. Jadi kalau bisa lurus pakai ini gini. Nah, jadi bisa mencong tapi bisa lurus juga. Kalau mau lurus banget bisa pakai shift. Bisa tahan. Sebenarnya kalau ini juga bisa pakai shift aja sih. Cuman kalau ini harus tahan pakai shift-nya. Tapi kan kalau ini kan bisa langsung dipencet aja. Gitu. Oke. Terus ada tools rotate. Kalau tools rotate itu ya untuk perangkat rotate sebenarnya.
Caranya itu sama kayak pakai move, tinggal klik dulu di sini sekali, habis itu klik kanan, klik lagi deh di sini nih. Udah. Tuh, udah tinggal sesuaiin aja. Rotate mana nih? Sini. 90 derajat atau berapa derajat. Tuh bisa. Ya Nah, ini ada tools namanya copy. Sebenarnya bisa diketik juga sih. Ini semua tools yang ada di sini tuh sebenarnya bisa diketik ya. Kayak misalkan line, tinggal pencet L aja. Tuh, habis itu enter. Jadi line. Tuh. Kalau polyline, tinggal pencet aja PL. Enter. Jadi polyline. Terus mau misalkan move, tinggal pencet M. Enter. Select, klik kanan, klik kiri, nyari di add point. Oke, klik di mana aja deh kalau ini bisa. Tuh. Terus misalkan mau rotate juga bisa, tinggal ketik aja. Tuh. Rotate, kalau rounded kan fillet kan bisa. Nah, misalkan kalau kita mau copy nih. Jadi kalau copy misalkan di AutoCAD itu ada dua cara. Cara pertama tuh kita bisa kayak Ctrl C sama Ctrl V. Itu bisa juga jadi kayak gini kan. Tapi ada beberapa misalkan nih. Kalau line kita copy kayak tadi gitu. Misalkan walaupun ini kita grup nih, kalau mau grup bisa tinggal ketik aja grup. Enter. Nah, ini kan jadi ke grup kan. Ini udah jadi ke grup. Misalkan kalau bagian sini udah nggak ke grup lagi, jadi bakal ke ungroup. Ini gimana caranya biar dia tuh tetap ke grup? Jadi caranya tuh tinggal aja nih copy. Atau tinggal udah deh, seret banyak. Nah, jadi ini tuh semuanya udah otomatis kayak ke grup semua tuh. Ini bukan hanya tuh ke grup semua kan. Tuh. Jadi nggak ungroup lagi. Sebenarnya emang cara yang paling baik untuk ngopi itu ya cara pakai yang ini, copy, bukan yang Ctrl C itu. Tapi misalkan mau ngambil bahan dari luar nih, misalkan ini, ya kita nggak mungkin dong ya kan, dari sini pencet copy ini, posisi ini tuh nggak bisa kan, tuh nggak bisa. Ya kalau ini mau nggak mau harus ini dong, Ctrl C, mau nggak mau. Walaupun dia bakal ke ungroup gitu lah, ke ungroup. Apa? Belajar tools dulu. Terus di sini ada namanya stretch nih. Jadi kalau stretch itu sebenarnya toolsnya tuh untuk ini ya. Misal kita lagi mau buat misalkan ya, ini misalkan tembok nih. Nah kita bagian sini tuh mau kita panjangin nih. Nah sebenarnya kan kalau ini kan bisa kan. Ini bisa nih. Tapi kan kalau misalkan kita caranya itu kita jangan pakai line. Set. Misalkan. Nah, ini nggak bisa kita ini tuh. Cuman ini doang yang ketarik ya. Caranya itu bisa pakai ini, pakai stretch. Tinggal tarik aja ya. Stretch tuh, ini bisa. Ya lagi stretch. Tuh. Nggak bisa ini. Tapi kalau yang tadi pakai polyline atau pakai yang ini rounded atau pakai yang rectangle itu bisa langsung tuh. Ya kan bisa. Nah terus sini ada mirror itu fungsinya itu untuk sebenarnya sama kayak rotate, tapi dia itu untuk nge-mirror, lebih ke arah mirroring gitu. Bisa mirror semua, misalkan mau mirror ke arah mana, mau ke sini bisa, sini bisa, bawahnya bisa, terus ini bisa. Jadi kalau mirror kayak gini dia ada pilihan nih, si objek yang awal ini dia mau dihapus atau enggak nih, atau mau dibiarin tetap ada di sini. Kalau mau dihapus tinggal pencet aja yes, kalau nggak mau ya tinggal pencet no. Misalkan mau dihapus aja ya pencet yes,
udah kehapus. Misalkan kalau yang tadi itu pencet 0. Yang tadi pencet 0 nih. Pencet 0. Ini bagian sini masih ada, nggak kehapus. Gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada scale. Jadi misalkan kita buat dulu ya. Ini dulu ya coba. Buat kertas A3 dulu kali ya, coba ya. 420 berapa? Berapa? 297. Ini untuk ukuran A3. 42 cm, 2. Manual ini. Nanti ber. 4 berapa? 42. 297. Ini berapa? 29. Iya kan? 297. Enggak 297. Tuh, bisa kan? Tinggal aja. Nah, ini udah jadi ada 3 nih kan. Udah jadi A3. Nah, misalkan kita ada layout itu skala-nya itu 1:200. Nah kan kalau itu kan nggak mungkin dong si layoutnya itu yang kita scale, kita yang gedein atau kita kecilin, itu nggak mungkin. Yang mau nggak mau tuh kita harus scale itu si kertas A3-nya ini, nggak bisa si layoutnya yang kita scale. Jadi kita harus scale si A3-nya ini. Jadi caranya itu biar scale jadi 1:200, itu bisa pencetin aja scale, terus di bagian ujung mana aja deh, terserah mana aja nih yang bisa dipencet, itu mana aja, seret. Nah ini kan udah nih gini nih ya kan, tinggal diketik aja nih 200. Lagi deh, tanggung besar lagi deh. Iya bener, 200 tuh, 200. Nah, 200 Pak, baru bener loh. 200.000. Nah, ini 1:200. Gitu. Misalkan ya, ini aja deh. Ini aja. A3-nya mana dulu ya? 3-nya pakai ini aja deh. Nih masih A3 yang awal kan. Misalkan nih mau upload nih di sini nih kan kalau A3 biasa set dah. Itu mau 3 biasa kan nih nggak mungkin segini kan. Nggak mungkin ininya yang kita kecilin atau kita gedein, ini nggak mungkin karena nanti ukuran pasti bakal berubah. Jadi kita harus nge-scale ininya nih adik-adik. Seret, tinggal diketik aja deh 200.000. Nah, udah salah bar. Salah bar. Udah. Maaf. Kalau tiknya 200. Udah deh. Salah guys. Coba betul ini dimensi nih untuk mengukur dimensi. Nih kalau mau mengukur dimensi pencetin dulu aja nih, pencet ini. Nah, ini arahin. Nah, ada kan dimensinya kan. Set. Oh, ada kan dimensinya kan. Dah, scale aja dah. Oh iya, atau gini. Kalau cara tadi tuh nggak bisa tuh kayak tadi Jutpat gitu ya kan, bisa pakai kalkulator. Coba 20 kali 200 jadinya segini jadi 20. Kan yang ini kan 40. Coba deh. Bentar ya adik-adik ya, bentar nih adik-adik. Kesalahan teknis. Bentar ya.
Iya, 1:275. Ini ada kalau salah yang ini. Ya, sebentar ya, adik. Maaf. Ini tinggal langsung scale gini enggak? 25. Berat. Waktu 42, 40. Coba liatin ya. Ini milih ya. Tuh. Aku dulu, mau lagi satu lagi. Kok dia pindah gitu sudutnya? Kalau 42 cm itu 410 kan? 310. Iya. Oh iya bener. Terus salah. Iya. 40 enter. 29, 7 enter. Nah. Udah. 10. Udah bisa lengkap ini mah. Iya. Udah tinggal di scale adik-adik ini. Set. Scale tadi berapa? 275. 275. Ini doang. Enter. Nah, gitu loh. Seperti itu ya adik-adik ya. Tuh cara nge-scale tuh gitu. Misalkan atau nih. Satuannya CM, MM atau gimana? Jadinya apa namanya si kertasnya juga disesuaikan mau pakai CM atau MM gitu. Oke. Kalau ini kan makanya berapa? Mili. Berarti makanya 420. Iya. Kalau misalnya CM makanya 42. Oke. Nah, coba misalkan di sini. Ini kan ada kop nih, Nanti kalau mau minta kop juga boleh nih ya, tinggal ini aja nanti chat atau apa. Boleh minta kop nih gratis dah. Copy dulu ya. Nih kita kalau mau nge-scale itu sebenarnya bisa banyak cara. Misalkan kita mau nge-scale by reference. Reference maksudnya tuh gini, kita punya garis di sini misalkan berapa ya? Kita buat den awal deh. 42 aja kita buat 42. Nah, kita mau nyusutin ke den awal nih. Misalkan kita mau nyusutin den awal. Dulu ini. Nah, ini kan kalau kayak gini kita ribet nih, ya kan? Kalau kita mau berdasarkan ini nih, kan kalau kayak gini nggak begitu presisi kan nih. Tuh, tidak begitu presisi kan, adik-adik. Ini harus pakai feeling nih kalau kayak gini nih. Nah, kayak gini nih. Nah, kalau emang mau yang benar-benar presisi, itu bisa langsung pencet R aja nih. Lagi posisi kayak gini nih, pencet R aja. R. Enter. Ya, tinggal dipencet aja bagian sini sama bagian ujungnya nih, ujung sono yang ini nih. Set, udah deh. Tinggal tarik lagi. Sesuai nama garis kita punya nih. Set. Nah, ini udah fix. Wah, udah fix. Presisi. Set. Nah, kan 42 cm. Tuh. Nah, ini untuk dimensi ya adik-adik ya. Nah, sekarang nih kita mau belajar tools-toolsnya dulu jadi. Habis ini baru kita layout. Oke. Ini kalau kita mau ngatur dimensi nih, kita bisa ke sini nih. Beam style namanya nih. Beam, ketik aja nih di keyboard kalian tinggal ketik aja. Beam. S. Nah, ini ada kan beam style. Tinggal pencet aja nih atau enter boleh. Nah, ini ada pilihan nih. Kalau emang masih baru banget, pasti
Yang layout ini nggak ada nih. Sama biasanya yang ini nggak ada. Kalau mau nambah baru nih ada nih pencet nih wajah, tinggal pencet nih pencet modify. Nah ini kan karena kita tadi pakai yang ini, pakai layout, sebenarnya nanti caranya sama aja ya adik-adik ya. Sama ini ya, pencet modify. Nanti ada keluar ini nih, mulai dari sini dulu, mulai dari line. Di sini bisa kelihatan nih, color si line ini, line itu yang ini nih ya. Tuh, yang ini. Dia itu mau warna apa nih? Mau warna merah, atau warna kuning, mau warna ini, putih, atau warna green, atau warna ini. Itu terserah. Mau warna apa aja deh, terserah. Nah ini spasi, ini nih baseline spasi. Nih, kita lihat ya, kalau kita ganti misalkan 200. Nah, tuh kan. Ngubah. Tuh, nggak ngubah. Dia ini nggak tahu deh. Ini nanti kalian coba-coba aja. Pasti bakal ada yang berubah di daerah sini. Pasti bakal ada yang berubah. Cuman ini dia nggak mau berubah. Nah, di sini nih simbol itu bagian sini-sininya nih. Nih, bagian sini-sininya nih. Kalau kita kan pakainya arsitektural. Jadi kita pakainya arsitektural. Jadi pakai ini. Kalau masih bawaan itu biasanya itu yang mana nih? Yang biasa tuh yang kayak gini-gini lah, yang biasa nih. Ganti aja ke arsitektural. Nah, biar kayak gini, biar mantep kayak gini lah. Terus raw size-nya tinggal disesuaikan aja sama ya kebutuhan aja. Kayak berapa nih, 300 misalnya. Terus ini juga samain aja deh nih, radiusnya ini juga samain aja ke 45. Jadi si ininya 45 atau 90 gitu ya. Loh. Jangan pencet enter. Udah kalau ini jangan pencet enter. Kalau pencet enter langsung ke OK. Nah. Oke, kalau udah kayak gini nih jangan pencet enter. Kalau udah pencet enter bakal langsung ke pencet OK nih. Jadi bolak-balik lagi. Oke. Terus langsung ke teks. Nah nih text color nih. Text color tuh yang ini nih, ini yang 420. Ini bisa diganti juga nih, mau ke warna merah, warna hijau, ini dari layar. Ukuran juga, ukuran teksnya nih. Ini kan tadi kan 300 ya kan, karena ini untuk skala 275, jadi ya yang bisa kelihatan di segini 300. Kalau lewat dari segini biasanya terlalu gede. Tuh. Kemudian di sini ada ininya nih, text placement-nya. Jadi ini kan ada, ini kan tarnya kan di center kan, center. Bisa juga misalkan di bawah ini, di bawah. Ya. Tuh. Tinggal sesuai aja sih. Salah ini tadi di atas. Ini dulu di bawah. Ya, oke. Center aja. Juga centerin aja udah. Terus ini presisi mesin. Biasanya masih 0,0000. Ganti aja ke 0 biasa. Tuh, terus alternatif ini nggak perlu. Toleransi ini nggak perlu. Udah. Untuk settingan ini bisa disesuaikan aja sih dengan kebutuhan. Nah, kalau udah tinggal lihat, oke. Udah, misalkan kalau layout ini mau dijadiin apa? Ini nih, apa defaultnya bisa tinggal pencet aja set current. Kalau udah pencet close. Udah deh. Misalkan nih bagian sini nih. Kan kalau tadi kan ke dim style terus kan, ribet kan? Harus ke dim style terus kan, jadi bolak-balik itu. Terus kan ini kan ribet kan. Sebenarnya bisa tinggal select aja ini, terus ke properties nih. Biasanya di sini tuh ada menu properties, ya kan. Nih bagian sini bisa ada menu properties. Nah ini bisa langsung aja nih. Ini sebenarnya kayak dim style, cuman dim style yang versi lebih ininya lah, lebih
lebih simple. Jadi bisa langsung diganti, misalkan nih kegedean, ganti aja nih 200. Nah, kan bisa langsung kelihatan tuh. Oh, 200 kecilan, 500 ganti. Bisa. Ya adik-adik ya, tinggal sesuaiin aja. Maunya kalian tuh gimana? Sesuaiin aja, bisa. Nah, di sini nih ada menu yang namanya ini nih. Ini bakal penting banget nih dipakai untuk kalian nih. Namanya offset. Kalau offset itu pakai itu untuk gini misalkan ya. Mana ya? Buat baru lagi deh. Baru aja misalkan gini. Kalian mau buat denah nih, mau buat bangunan ya, mau buat tembok. Tembok itu ketebalan tembok itu 15 cm. Ya kan? Nah, misalkan kalau kalian mau buat tembok itu kan nggak mungkin langsung yang namanya bagian dalam 15 cm, nggak mungkin. Pasti ke sini 7,5, ke sono juga 7,5. Kan jadi kalau bagian dalam sini itu buat aja 7,5 mm, jadi 75. Nah, ini. Nah, kalau mau ke sana juga sama aja, tinggal di arenanya keluar. Nah, ini loh, ya kan. Terus membuat aciannya. Aciannya itu 2 cm, Bro ya. Acian tuh 2 cm, tinggal cetin lagi. Terus pencet bagian sininya nih, pencet bagian sini, tinggal ketik aja 20. Udah, ini untuk acian. Juga shot. Nah, udah. Nah, bagian ininya nih kan nggak guna kan, bisa langsung dihapus, bisa pakai trim, atau kan karena ini kan dia connect semua kan, jadi gampang. Atau nanti langsung dia lihat jadi tuh tembok itu ya kan, adik. Nah, tinggal pakai head saja. Jadi head itu tuh dia untuk buat ini sih, notasi tembok. Kalau sini ada macam-macam jenis head tuh ya kan. Kalau untuk tembok itu biasanya pakai yang ANSI 32. Tuh. Kalau untuk yang ini tuh untuk konkret. Kan ada ini juga ada keterangan arsitektur konkret. Ini untuk brick, ada crush, terus ada flex, dan lain-lain, ada grace. Tinggal sesuai aja kita mau membuat apa misalkan. Karena ini kasusnya buat tembok, jadi udah pakai ANSI 32. Kalau tinggal naik sini nih, pencet dulu sini, arahin deh. Nah, ini kan terlalu kecil nih, terlalu rapet banget ya kan. Tuh, pengen kelihatan. Bisa nih di sini nih. Ini tinggal digedein aja nih. Tahan aja, tahan. Sampai udah terserah kalian mau sampai serapet gimana kayak. Terserah kalian. Jadi terserah kalian. Terus misalkan kemiringannya nih, kalian mau kemiringan mau aneh-aneh kan, tapi janganlah aneh-aneh. Standar kan kayak gini kan. Atau kemiringannya kalian mau request jadi 50, bisa, tinggal ini aja. Bagian angle ini tinggal di 50. Ketik 50, enter. Nah, jadi gini kan. Jadi aneh gitu. Nah, yang bener kan nol aja udah. Kalau mau bener udah nolin aja. Set. Nah, ini udah paling bener. Itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita belajar buat denah. Oke, kita buat denah. Jadi di sini ada contoh denah nih. Loh, mana tuh? Apa gue ber? Oh, ini ber. Nah, di sini kita mencoba untuk membuat denah ya adik-adik. Kita buat denah rumah. Rumah kecil, bentar. Aduh. Kita buat misalkan kesininya itu kita pakai polyline aja. Set. Kesininya kita buat ruang tamu dulu deh. Kamar tidur aja deh, kamar tidur. Kita buat kamar tidur dulu ya. Kamar tidur itu ukuran 3x3 ya kan. Karena ini milimeter, jadi ya kalau 300 cm itu berarti 3000 mm. Jadi kita pencet 3000, enter.
Ini juga 3.000. Enter. Ini juga 3.000 atau nih. Ini kan karena ini udah ada bawahnya, jadi tinggal arrange sini, arrange aja ke sini, terus pakai pencet shift ya. Set. Nah ini udah ada kan. Set. Nah nanti dia bisa ada garis nih. Set. Oh nggak ada, ya udah arrange 3.000 aja deh. Nah, ini udah jadi nih kamar nih kan. Ya, jadi kamar tidur nih 3 meter kali 3 meter. Misalkan kita mau buat apa lagi ya? Ntar deh kita buat kamar tidur yaitu sebelah juga 3 meter nih bisa. Oke aja nih sini 3 meter. Set. Terus sebelahnya itu kamar tidur juga 3 meter. Copy lagi sini. Set. Terus ini kamar mandi itu ukurannya ke kiri itu 1.500 atau 1,5 meter kali 2 meter misalkan. Set, 2.000. Nah, terus ini ada ruang untuk cuci piring atau cuci baju. Itu 1,5 meter lebarnya bisa. Kemudian untuk luasnya itu ya sekitar semeter aja. Terus kemudian sini kita buat lagi deh. Set. Gini. Terus area ruang tamu kita buat di depan 3 kali 2 meter ya kan. Kita buat aja ya kan di sini 3.000. Set. Sini deh. Di sini aja kali 2 meter. Misalkan udah gini aja deh ya. Ini ruang tamu, ini ruang keluarga. Terus ini ruang makan. Ruang makan itu segini deh. 2,5 meter itu untuk ruang keluarga. Loh, miring deh. Oh, ini garis ini miring dari tadi. Bentar, ada tadi. Untuk ruang keluarga miring. Inilah sini aja. Set. Nah, udah misalkan ini untuk kita kasih teks dulu aja deh ya. Ini untuk menu teks nih, teks. Pencet aja nih. Set. Ketik aja nih ruang tamu. Kalau udah tinggal close enter. Tinggal pencet aja nih bagian mouse nih, cetek ke sini. Set. Nah, tuh udah ada tapi kecil banget. Tulisan kecil banget. Asli deh. Oh, kelihatan lebar. Tulisan kecil banget asli. Oke, biasanya kalau kayak gitu tuh, wah, ini bar. Ini langsung gedein. Nih, format. Ini. Halo kakak, maaf, mau tahu. Kenapa? Ini sebelum dilanjutin mungkin bisa dibuka sesi pertanyaan dulu kak. Barangkali ada yang mau bertanya. Oh iya, siap. Boleh Ada yang mau nanya nggak? Iya, barangkali ada yang mau bertanya. Iya. Seputar tools basic tadi yang mungkin kelewat atau ada yang masih belum paham, boleh ditanyain.
Kayaknya sih tadi kecepatan ya adik-adik ya. Jadi kalau mau nanya aja nggak apa-apa. Atau misalkan nih di sini malu, boleh lah ngechat aja nanti. Saya Kak. Siapa tuh? Vina Kak. Oh, Vina. Ada apa? Tadi ke skip Kak yang cara munculin tools, kan lagi bikin dimensi nih, terus tuh teksnya si dimensi kan kegedean. Nah di pojok di sisi paling kanan tuh kayak ada menu bar gitu kan, ada teks, ada apa-apa. Nah itu cara munculinnya gimana? Oh berarti kalau default nggak ada ya? Kenapa Kak? Kalau untuk masih bawaan AutoCAD itu nggak ada ya berarti ya? Iya Kak, propertinya masih belum kebuka Kak. Belum buka. Jadi kalau mau cara bukanya itu tinggal ini aja, ketik aja properties. Ketik aja langsung nih properties nih, ketik aja properties. Udah tuh muncul ya. Itu tinggal kalian bisa milih aja sih mau. Ini kan ada auto hide bisa tuh, atau mau langsung di ini juga bisa tuh. Terus ya, kalian mau enaknya gimana? Tuh, shot. Oke, mantap. Tuh ya. Kasih Kak. Ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Iya, ada yang mau nanya lagi enggak? Pasti ada yang mau nanya nih. Oh iya, ini tadi kelewat mungkin Kak. Sebelumnya ini kan ada angkatan 22 juga nih. Iya. Mungkin masih awam nih sama AutoCAD nih. Boleh tolong dijelasin nggak AutoCAD ini untuk apa dan biasa digunain untuk apa sih di desain interior gitu Kak? Oke, siap. Jadi kalau emang mau tahu AutoCAD itu apa, kita bisa searching di sini karena gue juga nggak tahu sebenarnya. AutoCAD itu apa ya? Jadi biar tidak ada miss ya. Jadi secara simple itu AutoCAD itu untuk kita tuh membuat sebuah gambar kerja kalau di desain interior ya. Jadi ya tuh AutoCAD adalah suatu aplikasi desain dibantu komputer. Jadi itu gunanya tuh untuk mendesain atau menyusun model dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Oh ini ada ini ya nih. Tuh ada sejarahnya tuh. Intinya tuh ya kata di AutoCAD itu kita untuk membuat sebuah gambar kerja ya, untuk membuat gambar kerja yang proper istilahnya lah. Yang memang kayak misalkan nih kita mau buat gambar kerja misalkan kursi, kita mau ngasih ke tukang nih. Itu lebih enak kita menggunakan AutoCAD sebenarnya karena di AutoCAD kita bisa detail banget. Kayak membuat apa aja tuh bisa lah di AutoCAD. Itu sebenarnya kalau membuat gambar kerja lagi tuh di AutoCAD itu bisa juga, cuman ada yang lebih simpel lagi menggunakan namanya tuh SketchUp SketchUp layout. Layout itu lebih simpel lagi ya. Nih pakai ini layout nih. Ini lebih simpel, cuman memang tidak proper. Tidak seproper AutoCAD. Gitu. Kalau di AutoCAD tuh dia bisa membuat hatch kayak gini nih. Hatch untuk notasi tembok nih gini tuh. Kalau di layout dia tuh nggak tahu deh. Cuman kayaknya satu-satu gitu. Gitu. Nggak bisa itu. Notasinya itu bisa sih di setting, bisa. Cuman rada ribet. Dan juga kelemahan layout itu, SketchUp layout itu, dia tuh makan banyak banget RAM. Bahkan RAM kalian tuh kurang ya kan. Itu jangan pakai SketchUp layout karena emang itu benar-benar makan RAM banget sih. Kayak misalkan deh gue lagi buat saya lagi buat gambar kerja untuk ini nih. Kita coba aja ya langsung ya layout nih, kita coba aja biar tidak kepo adik-adik.
kita buat gambar kerja. Apa ya? Tuh, ini untuk masuknya aja tuh berat sekali. Tuh, misalkan kita mau buat gambar kerja. Mana ini? Wah, belum ada, Bar. Segitu deh. Kita buat gambar kerja yang ada di SketchUp. Sebentar. Apa ya? Pintu deh, ini pintu deh. Kita buat pintu aja deh. Masih gambar kecil ini. 71 derajat, Bro. 3 derajat, Bro. Wih. Ini misalkan ini gambar kerja ini ya. Ini copy dulu deh. Saya copy dulu. Nah, misalkan nih. Nah, cara kita mau ke sini tuh ya. Itu tinggal pencet ini, sebenarnya tuh simple. Cuman berat. Itu tadi ya. Tinggal ini aja send to layout. Jebret. Salah. Harus buat ini dulu nih. Harus buat ini dulu, sini dulu deh. Ya. Terus kalau tinggal ini aja deh, send to layout. Udah, tinggal cetokin aja dah. Nah, nanti dia tuh bakal auto ke sinkron ke sini nih. Bakal auto buka ke sini nih. Harusnya nih, buka nih. Harusnya buka, Bar. Oh, nggak buka Bar ya? Oh ya, 3 kali ya. Oh, nih baru bisa tuh. Nah, gitu ya kan. Nah, dari sini tuh bisa kayak kita tuh ya. Tinggal ngasih ini, cuman itu makan banyak RAM nih ya. Asli. Mana ya? Ini aja nih. Ini aja tuh masih kosongannya itu makannya sekitar segini lah. Cuman kalau emang untuk interior tuh ya, ini tuh berat banget adik-adik. Jangan pakai ini. Ini berat banget asli. Dan juga ya kalau ketahuan sama dosen nggak tahu tuh juga deh bakal gimana. Intinya ya kita ikutin dosen aja deh. Dosen mintanya AutoCAD, kita pakai AutoCAD aja. Oke, lanjut. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kali aja mau nanya lagi nih. Mumpung belum masuk ke Dena. Mau tanya. Kagean mau tanya, boleh Kagean. Betul. Serius, Rek. Tanya. Apa ya? Cara bikin objek pintu jendela biar kayak uceng. Ya uceng gimana? Itu yang jadi apa? Blok. Apa? Bisa nggak? Gua nggak tahu. Wah. Kalau itu. Nah itu tuh. Kan gini. Ya tapi jadi satu ini dia. Satu kesatuan. Ya terus tinggal dipencet rotate tepat. Oh ini kan dia masih belum di grup ya? Gimana? Kalau enggak nggak apa-apa. Ada nggak? Barang ngerti nggak? Barang ngerti nggak? Sempat belajar itu kan udah lupa. Iya. Oh, iya. Itu Grup aja grup. Kita copy paste. Iya, kita biasanya copy paste di sini ya adik-adik ya. Misalnya ini kan pintu gitu, paste di sini. Di sini. Ini kan karena gini, ini di grup aja adik-adik gitu loh. Udah deh, copy deh. Kalau udah tinggal di rotate aja, udah terserah. Sebenarnya cara paling simple ya. Cara paling simple tuh gitu. Tinggal sesuaikan aja di sini, misalkan di sini kita langsung buatin aja deh offset dah. Ya kan? Kita buat tembok kain langsung dah ya. 7,5, 75. Set. Oh, 75. Sini juga dong. 5. Set.
Udah tinggal buatin ini aja. Set. Itu. Set. Dalam. Set. Set. Gitu ya kan. Set. Ini gak usah semuanya. Set. Nah, ini udah kan, udah semua kan? Udah semua kan? Nah, bagian tengah ini biasanya kan ada kolom-kolom gini kan, ada kolom kotak gini kan. Biasanya kan ada kolom-kolom gitu kan. Ya kan ada kolom-kolom gitu kan, Mbak? Ada kolom. Nah, kalau mau kolom itu bisa langsung catin aja nih. Set, 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 set. Ini apa namanya? Rectangle. Dari sini, sini aja, jebret. Nah, tinggal di copy-copy ke lain aja nih. Misalkan di sini. Sini nih ada nih, pakai. Sini ada nih, pakai. Oke, setiap ada kolom-kolom tuh ya, pakai ini notasi kolom ya tadi. Nah, ini kan nggak bisa nih, masih di sini. Copy ulang. Nah. Nah. Oh iya bener dari tadi tuh gue lupa banget. Ini cara geser-geser gininya nih ya. Cara geser-geser gini. Ini kan mouse nih ada mouse nih. Ya kan? Ini kan ada scroll nih. Ini kan scroll nih. Nah, cara geser-gesernya kayak gini, itu tinggal pencet aja nih scrollnya nih. Tinggal pencet aja scrollnya. Tahan aja, tahan. Tekan dalam. Pencet scroll tuh dia bisa gini-gini. Tuh. Nah, kalau di AutoCAD tuh haram hukumnya. Lagi kayak gini nih. Lagi kayak gini-gini. Pencet shift. Waduh. Aduh, jadi gini nih. Nah, jadi begini loh. Dah. Dulu gue pas lagi kagak ngerti, pas lagi saya tidak mengerti. Profesional banget. Pas lagi saya tidak mengerti. Kayak gini tuh, wah, pusing setengah mati adik-adik. Panik ya, Kak. Panik sekali. Ini kenapa gini nih? Ini kenapa mencong-mencong gini ya? Dah. Nah, itu benerinnya gimana lagi tuh, Kak? Ternyata ada di sini. Tinggal pencet aja nih kita mau balikin top ya kan? Bisa. Dah, tuh, udah. Itu adik-adik. Nah, kalau misalkan udah bolak-balik. Nah, ini ribet lagi sumpah. Dah, jangan bolak-balik. Nah, ini kalau bisa udah haram hukum pakai shift ya. Kalau kayak gini ya. Nah, tuh haram hukum. Karena susah lagi balik ini. Kalau emang kagak ngerti, asli dah. Nah, buat gini dulu aja deh. Set. Ini kalau misalkan kecepetan, kalau ada yang mau nanya, asli dah, nanya aja. Nah, nih, misalkan nih kolom-kolom udah nih, aduh ini ketinggalan lagi. Lagi set. Nah, anda gini aja deh ya. Nah, ini kan tengah-tengah kan nggak guna nih tengah-tengahnya nih. Bisa lah pakai ini nih, pakai yang trim. Hapus aja, seret. Cara hapus gini bisa klik di sini, tinggal tarik mouse-nya. Tuh, set gitu. Set. Loh. Nah, tuh, loh. Hilang dulu. Enggak ada saya hilang. Nanti deh. Wah, hilang adik-adik. Nanti dah. Memang kadang-kadang gini ya. Tuh, jadi harus sabar. Gak boleh buru-buru. Pakai AutoCAD nggak boleh buru-buru. Harus sabar. Telaten. Set. Tuh. Set. Sebenarnya kalau memang mau enaknya sih, kalau mau cara enaknya sih, ngapus garis-garis yang nggak penting ini tuh di akhir aja sebenarnya. Kalau mau yang cara gampangnya, ini belajar aja dah untuk belajar. Jadi set. Nah,
Kita tinggal bikin nih aciannya nih, bikin acian ya kan. Ini tinggal ditarik aja dah biar gampang. Serep. Alah. Apa? Sama aja lah. Kan gue punya ini. Kopi sini aja deh. Kopi. Taruh. Tuh. Lagi deh. Kopi. Taruh. Masih ada teman-teman. Nah lah ya, misalkan udah gini nih. Udah kita buat aciannya nih sama kayak tadi. Pakai yang ini nih, tools offset. Tinggal pencet aja misalkan di sini, pencet dulu. Ini kalau mau emang secara manual nih bisa dipresisin straight. Astagfirullah. Nah, ini kan untuk acian kan 2 cm kan. Nah, ini nih kenapa tadi gue bilang sebenarnya kayak gini tuh enakan tuh yang terakhir. Maksudnya terakhir tuh enak biar enggak kerja 2 kali. Set. Ini kita ngejar waktu jadi harus cepat. Set. Mudah. Nah, hapus lagi. Set. Awas bagian sini aja kalau ini. Kenapa? Emang ini panas bener laptop gue. Makanya belum bukan thermalnya. Set. Ini ya. Kencang banget tuh. 64 derajat tuh kan. Tinggal dihapus. Memang kalau pakai AutoCAD tuh memang harus sabar ya adik-adik ya. Set. Kalau ada yang kecepatan ya kan, bilang aja asli takutnya kecepatan, tapi ini makin kecepatan sih. Jadi kalau misalkan malu ngomong di sini bisa ngechat ya. Iya, mungkin bisa diketik di chat Meet juga ya kayak. Iya, bisa chat di Google Meet, bisa chat di mana-mana udah bisa dah. Mau di WA juga bisa. Iya. Hapus. Biarin dah. Set. Wah, eta kelar ya tadi ya. Yang banyak. Makanya sabar dah. Makanya waktu itu sabar. Apalagi buat gini tuh sabar. Iya. Ini kalau kalian magang nih, suruh buat beginian. Wah, capek. Bisa seharian kalau kalian magang buat gambar kerja dari nol. Ini karena ini nggak ada, jadi kita copy aja dah ya. Udah, nggak usah. Dah, insya Allah presisi. Wah, kurang banget. Ini tidak untuk ditiru ya adik-adik ya. Ini berapa ya? Oh, ini sini bang. Set. Nah, sama. Oke tuh, presisi. Udah, ini presisi bar. Nah. Wah, ini hilang satu lagi nih. Set. Tuh. Seret. Nah. Udah lah ya.
kayak gini ya. Terus kita akan misal membuat pintu. Mana ya? Sini kali ya, buat pintu kali ya. Kita di sini akan membuat pintu. Misalkan di sini ukuran pintu itu kita di sini kasih jarak aja, dikasih jarak berapa senti ya? Bisa kalau di sini kasih jarak berapa senti ya? 5 cm deh. 5 cm dulu. Jarak untuk pintunya 5 cm. Set. Nah, bagian sini untuk pintu deh. Misalkan ukuran pintu tuh mau berapa? 90 cm. Ketik aja 900. Wah, kelebihan. 90. Dan bawah sini berat. Nah, ini untuk pintu nih ya. Ini target untuk pintu. Tinggal hapus saja. Serap untuk pintu. Nah, karena kita udah punya pintu, atau misalkan kalau dari kalian mau ini bisa ngecat ya adik-adik ya. Tuh ada ukuran-ukurannya. Jadi kalian emang kalau mau bisa ngecat atau nanti ini gue kasih ke Sarul bisa, atau gue kasih ke siapa kayak bisa. Untuk dibagi-bagiin deh siapa aja. Terus kalau udah ini di copy aja deh, ya enak copy. Set. Nah, ini kan kurang kan, ukurannya kan kurang kan. Nah, ini ada namanya yang tadi tuh kita nge-scale berdasarkan referensi. Jadi kita buat dulu garisnya, set, pencet scale, pencet ini. Wah, ini kalau misalkan kalian jago ya kan. Kalau kalian jago bisa nih. Nah, ini nih udah nge-press nih. Kalau kalian jago dan kalau kalian berani, nih, bisa gini aja. Nah, tapi kan kurang. Yang benar tuh ya gini aja. Scale, pencet R lagi, pencet lagi di sini titiknya, sama titik terakhir di mana? Ini deh. Udah nge-press. Presisi kan. Udah misalkan ini balik nih, ini pintu mau ada di sini, puter. Nah misalkan gini dah, ya kan, pulang aja, set. Ya, dah gitu. Nah terus tadi kita mau ngasih notasi nih di sini nih, di bangunan ini, di tembok kita mau ngasih notasi. Untuk ini tinggal ketik aja hedge tuh tulisannya HATCH hedge. Nah kalau hedge ini tuh emang kadang-kadang ngeselin juga nih ya kan. Kalau kita ngeklik di sini itu kadang-kadang dia nolak. Kalau dia nolak kita harus rada di zoom out dulu nih baru diklik. Itu cara gitu. Tuh kan tuh kadang-kadang gini tuh add dah. Nah tuh dia. Cara gitunya tuh gini nih biasanya. Serp. Tuh kan nggak bisa. Waduh. Udahlah. Skip aja ini. Tuh deh. Nah ini. Di zoom out aja terus. Dia kadang-kadang bisa. Emang kadang-kadang ngeselin dia. Nah lanjut gitu. Nih karena kalau kalian misalkan nih kalau kayak gitu tuh ada yang kayak gitu lagi, ada yang resek kayak gitu lagi. Terus kalau kalian pencet escape itu bakal ngulang. Jadi kalau misalkan kita nyari aman, kita misalkan nih udah buat kayak gini, udah buat banyak nih kan, udah kita escape aja, ketik lagi aja hedge. Nah itu nyari aman namanya. Udah tinggal buat baru lagi aja deh. Sabtu Pak. Apa lu Pak? Bisa apa lu? Bisa ini dah. Masih aja. Set. Bismillah. Contoh gagal. Tuh udah nih contoh gagal ya.
Misalkan nih, garis ini nih. Aduh. Misalkan foto gagal gimana ya? Susah banget satu gagal banget. Loh, ini bisa lagi kan? Ini bisa lagi tuh. Tadi nggak bisa kan dia? Tadi dia ngeblokir emang enggak sih AutoCAD. Astagfirullahaladzim. Suka AutoCAD dah. Bagaimana? Hah? Wah tuh. Ini kan gagal kan? Tuh. Masa double gini dia? Bisa. Set. Nah, ya kan? Tuh, bisa. Jadi kalian tuh harus di zoom out dulu. Kayak bener-bener kayak gini nih, baru pencet. Kalau di zoom kayak gini nih, terus kalian pencet, itu tuh kadang-kadang rese kayak tadi tuh. Ya, rese kayak tadi gitu, ya. Nah, kalau ada print dulu deh. Nah, tuh rese kayak gini. Cuk. Allahu Akbar. Nah ini ya, nih emang kalau kita nge-heads nih kadang-kadang laptop kita jadi panas ya, karena emang dia berat. Iya, garis itu banyak buat dia. Karena ini ada hitungannya nih, kalian ada berapa nih? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak tuh. Ini udah banyak. Nah, kalau kita mau buat kolom yang ini nih, ya kan? Tadi kan bentuk kan gitu kan, sama juga. Oke, tinggal ketik aja head sudah. Kan pakai ini nih solid nih, tulisannya solid. Ya kan, ini ada tulisan solid. Oke, solid. Tinggal pencet aja, jebret. Nah, warnanya nih kalian kayak gini warna jelek nih, mau ganti nih, bisa. Merah tuh bisa. Loh. Kayak gini loh, ya. Yang ini. Clean, jadi harus di nah ya kan bisa kan ya tuh emang ini teknik Anabel ya. Anabel tuh analisa wah jangan deh nggak tahu deh. Jadi kacau deh Anabel tuh asik istilahnya set ya kan, udah kelar ya, udah bagian sini anggap aja nggak ada ya, bagian sini udah anggap aja nggak ada dah ya, sini udah nggak ada, hilang deh. Nah ini kan kita udah buat gini nih kan, setelah itu pasti kan kita membuat dimensi ya. Tidak mungkin kita membuat dimensi, jadi kalau kita membuat dimensi kalian jangan pernah ambil dari sini, misalkan dari sini untuk ukur suatu ruangan jangan dari sini atau dari sini ke sini. Waduh, jangan ya adik-adik ya. Jadi ngambil tuh dari sini nih, dari tengah-tengah sini nih, tengah-tengah ke tengah-tengah. Tuh ya adik-adik ya. Tuh, tengah-tengah ke tengah-tengah. Nah, caranya tinggal klik aja di dimensi. Udah. Ini, set. Naikin ke atas deh, terserah mau naik sampai mana. Ke sini nih misalkan. Ini juga. Set, ini juga nih. Set, ya kan, pas kan 3 meter kan. Ini juga nih, set. Tuh 3 meter juga kan, pas ke tadi yang tadi kita buat. Juga, set. Ini begini. Set. Nah, kan kalau kayak gini tuh biasanya kan ada lagi nih bagian belakangnya kan, tinggal di sini aja nih, terserah sih mau di sini atau di sini sama aja, cuman lebih enak ini sih. Sini, set, udah deh, sip, dari sini, nah, gitu ya kan, set. Gitu deh, tunggu. Udah. Ini apa dah? Lu. Salah.
Nah, ini gimana cara kita biar bisa ngupload sini nih? Ini kan tidak muat nih, cara kayak tadi lagi aja ya, adik-adik ya. Ini apa nih yang ngecap nih? Apa nih? Siap. Siap. Disingkut ya. Oke, nah ini kita tinggal scale aja ya. Nge-scale A4-nya nih, A4 A3 nih. Kalau kalian mau minta A3, kayak bisa WA atau apa, terserah. Ya. Scale. Ini kan tadi kan basicnya kan ini udah ukuran normal nih, 40 ya, 42 cm. Nah, ini 40 cm kan. Nah, itu tinggal tadi scale aja ya, adik-adik. Cet. Misalkan nih berapa ya? Scale-nya cukup berapa ya? 160 coba. 160 kita scale. 7 gede banget. 75 deh. Wah, gede sekali. Oke. Skala berapa deh? Baru pakai gini, biasanya skala berapa deh? Ini 100 di sini. Tadi 100 gede banget, Bar. 50. Nah, nih 50 bisa kayaknya nih. Segini. Set. Tinggal dinin aja, tinggal pas-pasin. Udah, kalian tinggal sesuaiin aja sih. Misalkan nih muatnya berapa, ya kan? Bebanin berapa, tinggal disesuaikan lagi aja kayak tadi. Oke, kamu sesuaiin tinggal di scale, tinggal diketik aja mau misalkan scale berapa nih, 1:125, tinggal diketik aja belakangnya 125 gitu ya adik-adik. Nah, ini kalau udah ya kan, tinggal cek ini teks nih, set. Nah, kita tinggal cek teks aja nih, misalkan layout rumah, dan ini ukuran kata tadi itu ukuran ini bisa dalam tinggal pilih aja kalian mau mana, bisa tinggal pilih aja sih. Mana ada ini nih, ada mana ya? Coba. Wah, bisa udah. Deh, kita mau pilih sini aja deh. Dia tuh bisa, tapi dia tuh kecil banget ukurannya. Nah, jadi untuk itu ini susah adik-adik ya. Kita mau pilih sini aja deh. Karena emang tadi sudah diperingati oleh Bapak Syahrul biar agar cepat, jadi kita ada cepat sini. Rumah. Nah, atur nih. Kayak kemana nih? Ini aja rumah. Yes. Pakai ini aja nih, pakai line ke bawah sini. Seret. Udah gini. Tinggal di copy lagi ini bawahnya. Skala deh. Skala misalkan tadi 1:50. Jeng selesai, tinggal tanda ini deh, tambahin. Shit. Jadi sama ya. Oh salah, buletannya di kiri. Lo hilang deh. Nah. Satu. Sip. Nah, sudah selesai adik-adik, seperti itu. Apakah ada yang mau nanya? Oke, ya dibuka lagi pertanyaannya, barangkali ada yang mau bertanya, guys. Kak, saya Kak. Apa tuh? Oke, Siapa Vina tuh? lagi. Siap. Itu yang Apa bagian tuh? dimensi. Kalau saya nyoba kemarin,
Itu tuh bagian garis-garis merahnya tuh nyatu gitu Kak sama bangunannya. Pas tadi. Oh sini ya, ini ya. Nah iya, nyatu sampai bangunannya gitu Kak. Nah itu kenapa bisa tiba-tiba otomatis dia ke jarak gitu Kak. Makasih. Jadi dia tuh bisa gini loh. Oke Pina, siap pertanyaan itu. Tuh, tunggu dulu ya, tunggu sebentar. Aduh. Jadi bisa kita di sini sih. Properti sebenarnya bisa ya. Jatuhnya kan ini kan line kan. Nah jadi kita tinggal ini aja nih, cari line offset. Wih, geseran wih. Nah, loh hilang deh, ada deh. Cari line offset. Nah ini kan ada nih, X line offset 300. Kayaknya sih ini, kayaknya sih line sih. Salah deh. Mana nih? Ini kali coba-coba aja. Ini harus coba-coba sendiri sih. Misalkan ini kan 300 nih. Kita ganti misalkan 100 misalnya. Oh itu bagian itu. Salah berarti. 300. Itu tuh ada di... Sebentar. Coba ya. Kita lihat di dim style. Heading style. Oh ini kayaknya sih. Oh ini nih. Ini apa ini? Coba misalkan ini 400. Oh kalau ini untuk si jarak si ininya nih. Moncong ini dia nih. Kalau 200 kan segini. Kalau 400 dia lebih panjang. 200 aja. Terus kalau yang di bawahnya itu dia tuh di mana? Bentar ya. Sebentar tadi mention break. Coba ini kita ganti ke 20. Harusnya sih gini sih. Nah, iya bener ini nih. Nih, gantinya di sini, Pin. Oke, Ini kan kalau misalkan 0 kan tuh dia dempet ya. Nah, tuh gini kan maksudnya kan? Iya, kayak gitu, Kak. Dempet. Ya. Dia tinggal ganti di dim style lagi deh, biar gampang. Di dim style. Ini jadi origin from offset from origin ganti aja. Tinggal sesuaiin aja mau ke berapa kek, 300, 400, 500, 400. Nah, ini kan? Iya. Nah. Oke, makasih Kak. Tuh, yuk. Ada lagi nggak yang mau nanya? Adi. Siapa tuh? Mau tanya. Woi, siapa, Dit? Itu kemarin tuh pas apa namanya? Pas pakai AutoCAD itu yang di apa sih yang fillet itu. Nah, itu nggak bisa mulu apa namanya? Nggak kebentuk gitu padahal udah ininya udah di radiusnya udah diatur, tetap nggak bisa gitu Kak. Udah dipencet 2 garis itu tetap apa namanya? Nggak mau melengkung gitu. Itu gimana ya, Kak? Barangkali Kakak pernah pengalaman gitu. Biasanya sih kalau kayak gitu sih, kalau emang udah nge-stuck banget ya, kayak misalkan kita udah buat misalkan apa ya, ini misalkan, terus kita udah ituin radiusnya cuman dia nggak mau ya. Iya. Biasanya kalau kayak gitu gue cari di internet tuh. Apa itu tanda-tanda buat ganti laptop ya? Waduh. Ganti laptop ya. Atau nih mungkin. Yeah. Pas lagi lu apa namanya? Buat radiusnya terlalu gede mungkin ya. Entah terlalu gede atau terlalu kecil. Dia tuh kayak nggak bisa juga terlalu kecil juga gitu.
Jadi misalkan ngepas aja misalkan 300 dapat ya 1,5 deh. Sekarang di sini gue mau kasih radius 1,5. Set 1.500. Nah kan kalau 1.500 tuh dia masih bisa. Cuman kalau misalkan kalau filletnya ini misalkan gue mau yang gede kan radiusnya sampai segini nih 4.400 karena dia emang nggak muat bisa. salah. Misalkan dia tuh lebarnya mau radiusnya sejauh apa? Offset dari sini nih, kan? Gimana nih? Nih, ini berapa dah? Misalkan ya nih 5,5 ya kan? Mau jauh segini nih, itu jelas nggak bisa tuh ya kan? Atau kecil banget, kecil buat kecil, misalkan radiusnya mau 10 ya, 10 itu bisa, tapi lu harus di ujung, ujung. Kayaknya lu kecil deh. Iya kali ya kak. Iya, itu kecil. Ingat ya, kalau mau fillet ini sesuai nama milimeter. Kalau emang sesuai nama unit yang dipakai awalnya. Kalau milimeter ya milimeter, kalau sentimeter sentimeter. Misalkan mau 42 berarti kan 420 milimeter. Itu ya adik-adik. Oke, ini berarti nanti dicek lagi deh kak. Oke, makasih ya kak. Ya. Ada yang mau nanya nggak? Sebelum masuk yang terakhir nih ada namanya plotting. Salah, iya bener plotting. Ayo, mungkin satu lagi yang mau nanya. Iya. Ayo, ada yang mau nanya tidak? Iya boleh. Kayaknya nggak ada deh kak, boleh dilanjut aja sih. Lanjut aja nih ya. Oke. Yang terakhir langsung aja ke plotting kali ya. Oh iya. Jangan lupa nih, misalkan kalian udah buat A3 gini nih, ada kok nih. Ganti namanya ya adik-adik ya. Ganti namanya sesuaiin. Misalkan nih 1:50 nih? 1:50. Ganti nih skala 1:50. Lembar misalkan ada berapa lembar, ganti nih. Ya. Catatannya ada apa nih? Terus ini tik. Dosen 1 sama dosen 2, dosen 1 NPM gitu-gitu, oke? Jangan sampai salah kelas, apalagi salah dosen. Nih, kalau salah dosen nih, ada dosen yang baper nih. Wah, mati kalian. Perhatiin, wajib kudu. Ya langsung ke plot aja. Kalau mau ke plot, bisa langsung nih ke sini nih, ada tulisan A kan, pencet. Langsung ke print. Plot. Dah, ini muncul nih. Sebenarnya cara paling gampang itu tinggal ini aja sih. Ctrl P. Dah. Cara paling gampang Ctrl P. Nah, di sini nih banyak settingan nih. Kalian tinggal ngikutin aja ya. Ikutin nih cara yang ejet-pejet bisa ngikutin. Kalau kalian mau dapat kualitas yang bagus, ini di sini nih high quality print. Tapi emang dia tuh rada berat aja file. Tuh ya. Tapi emang kalau untuk ya asistensi doang biasa pakai aja lah ya. Asistensi biasa pakai ini. Kalau mau ngeprint pakai ini. Asistensi biasa pakai ini. Itu ya adik-adik. Terus nih sesuai juga nih, ini kan udah jadi ISO A3 kan. Sesuai nih, tadi kan kita mau A3 kan, plotnya kan, jadi A3. Nah nih, di sini nih, ini penting nih. Plotnya, kalian tuh mau berdasarkan display. Kalau display, kayak gini nih. Ini semuanya nih, plotnya gini. Semua. Kan kita kan nggak butuh bagian sini kan. Tidak butuh, jadi kita pakai yang window. Nah, kalau udah kayak gini, jangan langsung di okein. Pencet ini dulu, window. Select deh bagian sini nih, bagian ujung ke ujung A3-nya. Nah, kalau udah tinggal di ini nih, checklist yang center to plot. Sama ini juga fit to paper. Oke. Nah, kalau kalian merasa belum yakin nih kan sama tampilannya nih masih jelek ya kan, bisa preview. Preview tuh gitu tuh ya kan. Set.
Nah, udah detail belum nih? Oh, ini ketebalan nih, belum nih. Kalau ini kan tebel nih, terlalu tebel kan. Ini bisa mainin di layer sebenarnya. Kalian bisa mainin di layer, cuman karena ini waktunya udah mau habis. Karena ada yang timekeeper ya, jadi tidak bisa mencoba main di layer ya. Oke, ini kalau kita biasanya itu untuk asistensi ke dosen pakai monokrom aja nih ya, adik-adik pakai monokrom apa enggak gray space. Terserah deh. Monokrom bisa, gray space bisa. Kebanyakan monokrom sih. Quality-nya kalian nih jangan sampai buat kayak gini tuh burik ya kan. Jangan sampai. Jadi ini aja masih mau aja atau normal. Oke. Terus ini juga nih penting. Jangan portrait, landscape, harus landscape. Oke, harus landscape. Kalau udah, misalkan kalau kalian selanjutnya kalian mau ngupload juga, cuman di plotan yang sama kayak gini, kalian bisa pencetnya aja apply to layout. Bisa langsung ya kalau mau. Jadi dia bakal langsung ngupload yang tadi, bagian ngupload yang tadi. Jadi kalian tinggal masukin, misalkan di sini ada gambar kerja, masukin gambar aja, masukin upload gitu. Itu ya, bisa gampang gitu. Terus ya kalau udah tinggal pencet oke. Nah, di sini nih tinggal kalian nge-save aja nih, mau di mana nge-save-nya. Misalkan download aja deh. Download dah. Nggak ada lagi. Udah di sini aja deh, di dokumen ya kan. Di mana nih? Bikin namanya mau nama apa? Layout. Nah, kalau udah tinggal pencet save. Nah, ini udah nih. Udah jadi nih. Kalau udah kayak gini tuh dia udah detail tuh. Nggak akan ada namanya burik-burik lagi. Tuh ya. Tuh deh. Udah deh. Seperti itu. Hampir aja. Oke, udah ya Kak? Udah. Oke, mantap ya teman-teman. Kita dari kakak ini AutoCAD tadi dari awal kan pengenalan tools basic dulu gitu. Tools yang penting di AutoCAD gitu, yang nantinya kita bisa pelajari masing-masing gitu kan. Oke. Sebelum kita akhiri workshop ini, mungkin kita bisa foto bersama. Mungkin dari teman-teman bisa mengaktifkan kameranya kembali. Ditunggu ya. Jadi kita bisa langsung foto. Oke. Berfoto ber. Oh aja. Ini kayaknya emang internet gue jelek ya, pada nggak ada kameranya. Saya juga sama Kak. Kayak belum pada nyalain deh. Iya, ayo yang lain teman-teman bisa dinyalain. Yes. Oke, nanti dipandu sama Vina ya. Sap. Udah kita digelap. Tungguin A. Nah, ya. Wah, gue juga sih. Udah belum? Tuh. 2, 3. Lagi pin. Taruh. Nah, yang lain belum siap pin, sabar. Tuh. 2, 3. Udah. Oke. Makasih. Terima kasih banyak kakak udah ngasih tutor di workshop ini. Ilmunya sangat bermanfaat ya.
Siap. Untuk teman-teman boleh meninggalkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam. Makasih Kak.